Nah, untuk perhitungan yang pertama, saya rasa Anda semua sudah bisa, gitu ya. Jadi contohnya seperti yang tadi, pembelian mesin, biayanya 1M, gitu ya. Kemudian ada biaya maintenance dan setting atau instalasi sebesar 200 juta. Maka total installed cost of new asset menjadi 1,2 M, gitu ya. Nah, kita lanjut untuk perhitungan yang kedua, gitu ya, terkait dengan tadi hasil setelah pajak yang diperoleh dari penjualan aset yang lama. Nah, di sini ada contoh, ya. Jadi ada perusahaan Hudson, gitu ya, 2 tahun lalu membeli mesin ya sebesar nih ya 100.000 US dollar, gitu ya. Nah, seperti yang kita ketahui, yang namanya aset pasti akan terjadi penyusutan, gitu ya. Nah, biasanya pada saat kita bicara tentang capital budgeting terkait dengan penyusutan, kita menggunakan metode MACRS, gitu ya. Dan kebanyakan yang 5 tahunan. Oke. Di sini tidak digambarkan secara khusus terkait dengan penyusutan metode MACRS. Mungkin Anda bisa lihat tabel terkait depresiasi menggunakan metode MACRS, gitu ya. Ada yang 3 tahunan, ada 5 tahunan, dan seterusnya. Silakan itu Anda cari, gitu ya, di materi atau di buku PMK, gitu ya. Nah, itu biasanya nanti silakan Anda ikuti, gitu ya. Ini dicontohkan misalnya ketersediaan terkait dengan depresiasi MACRS 5 tahun. Tahun pertama sebesar 20%, tahun kedua sebesar 32%. Tadi di sini diceritakan bahwa mesin yang dibeli Hudson itu 2 tahun yang lalu, sehingga 2 tahun itu sudah mengalami penyusutan, gitu ya. Mesin tidak lagi harga atau dihargai sebesar 100.000 US dollar karena sudah terjadi penyusutan sebesar 20% dan 32%, atau kalau di total sebesar 52%, sehingga ada penyusutan sebesar 52.000, gitu ya. Nah, nilai buku aset Hudson pada akhir tahun kedua tadi seperti yang saya cerita tidak lagi sebesar 100.000 US dollar. Kenapa? Karena sudah susut sebesar 52, sehingga tinggal 48.000 US dollar, gitu ya. Nah, di sini untuk tadi kan hasil setelah pajak dari penjualan mesin yang lama. Nah, kita harus tahu dulu terkait dengan perlakuan pajak, gitu ya, terhadap penjualan aset yang lama. Nah, ketika dia gain, gitu ya. Nah, ini saya besarkan. Jadi gain dari aset kalau apa? Nih, sell price lebih besar dibandingkan book value, gitu ya. Jadi perusahaan akan mendapatkan keuntungan dari penjualan aset lama kalau harga jualnya lebih besar dari nilai buku yang ada, gitu ya. Pada saat perusahaan mendapatkan gain atau keuntungan dari penjualan aset yang lama, maka perusahaan akan membayar, gitu ya, pajak, karena dianggap perusahaan mendapatkan penghasilan, sehingga penghasilan pasti akan dikenakan pajak. Nah, jadi penghasilannya nanti harus dikurangkan dengan pajak. Asumsi pajaknya adalah sebesar 40%, gitu ya. Beda halnya ketika penjualan aset tersebut, gimana? Nilainya lebih kecil, gitu ya. Jadi kalau harga penjualan lebih kecil daripada nilai buku, maka perusahaan akan mengalami yang namanya loss,
rugi. Nah, pada saat kondisinya adalah rugi, di sini ya ada perlakuan pajaknya. Kalau tadi untung harus bayar pajak, kalau rugi ya nggak perlu bayar pajak. Tapi yang ada justru akan mendapatkan apa? Akan mendapatkan benefit gitu ya, tambahan tax saving. Karena apa? Loss tadi. Oke. Sebesar ya pajak. Kalau pajaknya sebesar 40%, maka tax saving yang akan dihasilkan oleh perusahaan ketika mengalami loss ya sebesar 40%. Oke, kita lanjut. Nah, tadi contohnya ya perusahaan Hudson 2 tahun yang lalu ya beli harganya berapa? 100.000 gitu ya. Nah, hari ini ketika dijual maka ada yang menawar sebesar 110. Nah, ini seperti materi yang sebelumnya, mana yang disebut dengan sunk cost, mana yang disebut dengan opportunity cost. Nah, ini yang sunk cost. Jadi yang 100 itu sudah tidak perlu kita perhitungkan. Kita cukup memperhitungkan yang opportunity cost gitu ya. Jadi di sini perusahaan ketika menjual aset yang lama masih memungkinkan untuk mendapatkan gitu ya cash flow sebesar 110 gitu. Oke. Nah, maka kalau tadi sebelumnya kita sudah hitung pada saat perusahaan itu membeli nih ya, membeli mesin seharga 100, setelah dipakai 2 tahun sebetulnya nilai bukunya tinggal 48 gitu ya. Nah, pada saat nilai bukunya 48, ternyata aset tersebut masih dihargai oleh pembeli gitu ya, masih ada yang mau beli itu seharga 110.000. Nah, maka sesuai dengan perlakuan pajak gitu ya. Yang mana? Yang ini. Sale price lebih besar daripada nilai buku. Gitu ya. Oke. Jadi di sini nih ditunjukkan. Ya. Sale price-nya 110, sementara nilai bukunya tadi 48. Gitu ya. Nah, di sini perusahaan memperoleh keuntungan sebesar 62.000. Gitu ya. Nah, jadi memperoleh keuntungan sebesar 62.000. Oke. Nah, dari nih 62.000 ini ya. Nah, oke, lanjut ya. Jadi untungnya berapa? Untungnya adalah sebesar 62.000. Nah, seperti yang sudah kita bahas di tabel ini, pada saat perusahaan mendapatkan gain, maka perusahaan akan membayar pajak gitu ya. Jadi penerimaan atau cash flow-nya tidak sebesar 62 gitu ya. Tapi harus dikurangi dengan pajak. Oke. Nah, diasumsikan misalnya pajaknya tadi adalah 40%. Sehingga bukan 62. 62 ini harus dikurangi dengan pajak. Pajaknya 40%. Gitu ya. Maka harus dikurangi dengan 24.800. Gitu ya. Sehingga di sini tinggal berapa? 62 dikurangi dengan 24.800. Maka ketemu 2, 12, 11, 7. Ini berapa nih? 5, 3. Nah,
Jadi nanti pada saat kita memperhitungkan terkait dengan ya tadi yang ini terkait dengan apa? After tax proceed dari penjualan aset yang lama bukan sebesar 62 tetapi yang 37.200. Misalnya ya tadi, jadi nilai buku untuk mesin yang dibeli 2 tahun lalu oleh Hudson, misal gitu ya, pada saat dijual harganya juga sebesar 48. Jadi nilai bukunya 48, dijual harganya juga 48. Sehingga ya tidak ada untung, tidak ada rugi gitu ya. Ini sale-nya 48 sehingga apa? Sebetulnya 0. Nah, pada saat kondisi 0 tidak untung, tidak rugi, maka gitu ya tidak ada pajak. Tidak dikenakan pajak nih. Oke, tidak dikenakan pajak. Nah, tapi beda cerita kalau kemudian perusahaan mengalami apa? Loss. Jadi di sini contohnya misal ya aset nilai bukunya 48 gitu ya. Ternyata aset tersebut dijual dihargai sebesar 30.000 gitu ya. Sale-nya sebesar 30.000. Nah, kalau di sini kelihatan perusahaan akan mengalami apa? Kondisi loss sebesar 18.000. Nah, pada saat perusahaan mengalami kondisi loss, perusahaan tidak dikenakan pajak, justru akan mendapatkan tambahan dari pajak gitu ya. Dapat tax saving gitu ya. Tax savingnya berapa? Tax savingnya sebesar ini. Oke, 40%. Tadi contohnya misalnya pajaknya adalah 40%. Oke. Nah, tadi loss-nya sebesar 18.000, maka tax saving yang bisa dihasilkan sebesar 7.200 gitu ya. Oke, nah ini gambarannya, kita lanjut aja. Nah ini perubahan di dalam modal kerja gitu ya. Jadi seperti yang tadi saya ceritakan, pada saat pergantian mesin yang lama menjadi mesin yang baru, maka ada peningkatan gitu ya, kapabilitas menjadi lebih efektif gitu ya, menjadi lebih besar dalam hal tadi misalnya capacity, sehingga membutuhkan tambahan bahan baku. Nah, pada saat bahan baku itu bertambah, maka akan mempengaruhi sebetulnya tentang apa? Modal kerja gitu ya. Bahan baku ternyata bahan bakunya dibeli secara kredit, maka piutangnya naik gitu ya. Utangnya naik. Oke. Nah, ini perubahan di dalam modal kerja kaitannya dengan apa? Aktiva lancar dan kewajiban lancarnya. Nah, ini contohnya misal ya, di sini ada Danson Company gitu ya. Nah, pada saat dia akan melakukan ya kaitan dengan tadi expanding ya, kaitan dengan kemudian merubah, ternyata nih akan mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi apa? Current asset dan current liability. Namanya net working capital itu diperoleh dari current asset dikurangi dengan current liability gitu ya. Oke. Nah, ini ada contoh. Jadi misalnya di sini ada Powell Corporation gitu ya. Nah, ini ingin mengganti. Nah, mengganti apa? Mesin yang lama menjadi mesin yang baru. Nah, mesin yang baru biaya pembeliannya sebesar 380.000 US dollar. Kemudian ada tambahan sebesar 20.000 US dollar. Maka seperti yang kita ketahui, pada saat perhitungan initial investment, kita harus memperhitungkan semua biaya yang terkait dengan ya pembelian mesin. Oke, jadi initial investment-nya bukan 380, tetapi 380 ditambah dengan 20.000 sebesar 400.
ya. Oke, kemudian di sini ditunjukkan gitu ada depresiasi gitu ya. Jadi mesin yang baru tersebut itu akan didepresiasi menggunakan metode MACRS 5 tahunan. Kemudian ada informasi terkait dengan apa? Present atau old, mesin yang lama. Yang dibeli 3 tahun yang lalu sebesar 240. Gitu ya. Kemudian ini juga sama menggunakan depresiasi MACRS 5 tahun. Nah, hari ini ya, seandainya mesin tersebut itu dijual, maka ada buyer yang mau membeli mesin tersebut seharga 280. Oke. Nah, dari sini ya perusahaan juga kemudian diceritakan untuk penggantian ternyata akan meningkatkan current asset sebesar 35 dan meningkatkan current liabilities sebesar 18.000 gitu ya. Ada informasi mengenai pajak, pajaknya 40%. Oke. Jadi yang pertama, langkah pertama tadi kita harus mencari apa? Initial investment gitu ya. Kemudian yang kedua, ini initial investment dari apa? New asset gitu ya. Kemudian yang kedua, kita harus mencari hasil bersih setelah pajak dari penjualan aset yang lama, gitu ya. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, ya, 240 gimana? Diperhitungkan nggak menjadi opportunity cost? Enggak. Mana yang opportunity cost? Yang 280. 240 ini yang sunk cost. Itu sudah dianggap hilang. Itu ya, sampah, nggak diperhitungkan lagi. Yang diperhitungkan adalah 280. Jadi mesin yang lama ada buyer yang mau membeli seharga 280. Apakah kemudian 400 itu dikurangi dengan 280? Tidak. Hasil bersih dari penjualan aset yang lama tidak sebesar 280. Gitu ya. Kita harus tahu dulu apakah aset lama tersebut menguntungkan atau justru perusahaan mengalami kerugian pada saat penjualan, gitu ya. Jadi yang pertama, langkah pertama seperti yang sudah di slide sebelumnya, pertama kita harus mencari apa? Nilai buku dulu dari aset yang lama, gitu ya. Jadi nilai buku dari aset yang lama. Tadi 3 tahun. Nah, sebesar berapa? 240. Maka disusut. Nah, tadi dengan menggunakan MACRS 5 tahun, gitu ya. Penyusutan MACRS 5 tahun itu seperti yang kita ketahui tadi di awal, gitu ya. Tahun pertama tadi itu 20%, kemudian tahun kedua 32%. Oke. Tahun ketiga kalau nggak salah itu 19%. Di sini soalnya nggak ada ini. Nanti coba Anda cari ya, seperti yang sudah saya informasikan, gitu ya. Jadi sebentar saya coba carikan dulu, sebentar saya pause dulu.